Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan kelanjutan materi bab 2, yaitu tentang struktur atom dan konfigurasi elektron, serta letak unsur dalam sistem periodik. Sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang struktur atom yang diantaranya notasi atom dan istilah-istilah dalam atom. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi tentang konfigurasi elektron. Berdasarkan model atom Rutherford, proton akan berada di tengah atom dan berperan sebagai inti atom. Sedangkan, elektron akan terus mengelilingi inti atom. Dan menurut pendapat Niels Bohr, agar elektron tidak tertarik dan jatuh ke inti atom, elektron harus beredar mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, yang disebut dengan kulit elektron. Jadi, konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam masing-masing kulit elektron. Di sini konfigurasi elektron dibagi dua, yaitu konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom, dan yang kedua itu konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Tiap kulit elektron mempunyai tingkat-tingkat energi elektron. Tingkat energi elektron tersebut akan semakin tinggi bila lintasan elektronnya semakin jauh dari inti. Kulit elektron yang paling dekat dengan inti dinamakan kulit K. Kulit elektron berikutnya adalah kulit L, M, N, dan seterusnya. Tiap-tiap kulit dapat menampung elektron maksimum sesuai dengan persamaan 2N pangkat 2. Dengan N adalah nomor kulit atau lintasan elektron. Jadi, dapat dikatakan atom itu seperti bawang. Misalnya, kalau dilihat kan bawang merah atau bawang bombay itu banyak sekali lapisannya. Nah, itu bisa dicontohkan seperti atom. Jadi, untuk inti atomnya itu di tengah-tengah. Terus ada kulit yang pertama yang dekat dengan inti atom, yaitu kulit K, dan yang kedua itu kulit L, yang ketiga itu kulit M, dan yang keempat itu kulit N, dan seterusnya. Di sini kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Ini untuk kulit N, ini kulit yang paling jauh dari inti atom. Mohon maaf untuk gambarnya ya, gambarnya itu tidak sempurna. Nah, ini hanya sebagai bayangan saja kalau atom itu ada lintasan-lintasannya atau ada kulit-kulitnya. Nah, ini untuk tabel jumlah elektron di setiap kulit atom. Untuk kulit atom K, nomor kulitnya 1, karena terdapat pada lintasan yang pertama, jadi jumlah elektron maksimumnya itu 2. Rumusnya 2N pangkat 2N-nya itu sebagai nomor kulit. Jadi 2 dikali 1 pangkat 2, hasilnya 2. Selanjutnya untuk kulit L, itu nomor kulitnya 2, elektron maksimumnya 8. M, nomor kulitnya 3, elektron maksimumnya 18. Dan N, nomor kulitnya 4, elektron maksimumnya 32. Untuk aturan pengisian elektron di dalam kulit atom, itu ada 5. Yang pertama, pengisian elektron dimulai dari tingkat energi paling rendah. Tadi kan untuk tingkat energi paling rendah yaitu 2. Ada di kulit K, yaitu mulai dari kulit K. Setelah kulit K penuh terisi 2 elektron, elektron mulai mengisi kulit berikutnya, yaitu kulit L diisi oleh 8 elektron. Yang kedua, kulit M dapat diisi oleh 18 elektron apabila elektron yang ada kurang dari 18, maka diisi dengan 8 elektron. Jadi, apabila
elektronnya kurang dari 18, isi saja dengan 8. Untuk yang ketiga, kulit N maksimum diisi oleh 32 elektron. Tetapi, bila elektron yang ada kurang dari 32, maka diisi oleh 18 elektron. Dan, bila kurang dari 18, maka diisi oleh 8 elektron. Jadi kalian jangan terlalu terpacu pada elektron maksimumnya di sini 32. Lihat dulu sisa elektronnya itu berapa. Jadi kalau misalkan kurang dari 32 isi dengan 18, tapi kurang dari 8, apabila kurang dari 18 berarti diisi oleh 8. Selanjutnya, kulit elektron paling luar hanya dapat diisi oleh maksimum 8 elektron. Maksimumnya hanya 8 elektron, tidak boleh lebih dari 8 elektron. Yang terakhir, golongan suatu atom ditentukan oleh elektron terluar atau elektron valensi atau eval. Dan periode atom ditentukan oleh jumlah kulit. Elektron valensi atau eval adalah elektron yang terdapat pada kulit terluar. Kulit terakhir atau kulit terluar itu elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan kimia. Untuk ikatan kimia nanti dijelaskan di materi bab 3. Harga elektron valensi atau nilai elektron valensi terkecil adalah 1 dan terbesar adalah 8. Jadi sebelum ke contoh, Ibu akan menjelaskan dulu sedikit tentang sistem periodik. Sebelumnya Ibu sudah menugaskan kalian untuk membeli sistem periodik unsur. Nah, ini untuk contoh sistem periodik unsur seperti ini. Ini di sini sudah Ibu gambarkan. Gambarnya seperti ini. Jadi di dalam sistem periodik itu ada dua golongan. Ada golongan A. Golongan A itu dari 1 sampai 8, 1, 2, 3 sampai dengan 8A. Untuk golongan B-nya itu di bawah, di sini dari 3B, 4B sampai 2B. Jadi setelah 8B itu 1B, kemudian 2B. Nah, untuk yang di bawah ini termasuk ke dalam transisi dalam. Transisi dalam itu termasuk ke dalam golongan 3B. Jadi di dalam golongan 3B itu ada golongan transisi dalam. Nah, untuk sistem periodik itu sendiri, itu jumlah totalnya ada 118. Untuk unsur yang pertama itu ada hidrogen, dan untuk unsur yang terakhir itu ada unun oktium 118. Itu untuk total keseluruhannya. Nah, di sini untuk konfigurasi elektron itu ditentukan dari nomor atom. Sebelumnya sudah dijelaskan dari struktur atom. Jadi pada struktur atom itu apabila suatu unsur, contohnya misalkan H, itu nomor atomnya 1 dan massa atomnya 1. Ini untuk notasi atomnya, H itu sebagai lambang unsur, massa atomnya 1 dan nomor atomnya 1. Nomor atom posisinya di bawah dan massa atom itu di atas. Atau kadang ada yang disimpan di sebelah kanan atas suatu unsur. Nah, di sini untuk konfigurasi elektron itu cara menghitungnya dihitung menggunakan nomor atom. Jadi yang digunakan yang bawahnya. Ini. Nah, sekarang untuk contohnya, contohnya di sini Ibu ambil contoh dari hidrogen. Nomor atomnya 1. Berarti konfigurasi elektronnya 1. Untuk konfigurasi elektron yang ditentukan itu elektron valensi, golongan, dan periode. Elektron valensi itu merupakan elektron terluar atau kulit terluar. Kalau untuk menentukan golongan itu ditentukan dari elektron valensinya. Kalau untuk menentukan periode itu ditentukan dari jumlah kulitnya.
Sebelumnya kan sudah Ibu jelaskan kalau untuk jumlah kulit itu ada K, ada L, ada M, ada N, dan seterusnya. Untuk H itu sendiri, karena di sini nomor atomnya 1, jadi kulitnya hanya 1, hanya kulit K saja. Berarti ini untuk elektron valensinya sama dengan 1, golongannya 1, karena golongan ditentukan dari elektron valensi. Untuk periodanya sama dengan 1, karena jumlah kulitnya 1. Contoh yang kedua. Misalkan B atau boron. Nomor atomnya 5. Untuk aturannya sebelumnya sudah dijelaskan. Aturan itu yang pertama, pengisian elektron dimulai dari tingkat energi paling rendah, yaitu mulai dari kulit K. Kulit K itu sendiri elektronnya maksimumnya 2, berarti isi dulu elektron maksimum kulit pertama itu 2. Kemudian untuk kulit kedua itu maksimumnya 8. Karena di sini harus disesuaikan dengan nomor atom, berarti kulit yang kedua ini nomor atom dikurangi dengan kulit yang pertama, itu sisanya 3. Nah, sekarang karena di sini sudah 5, berarti elektronnya berhenti di angka 3. Berarti elektron valensinya itu sama dengan 3, golongannya 3, periodanya itu periode ke-2. Karena periode itu ditentukan dari jumlah kulit, sedangkan untuk jumlah kulit B itu ada 2, ada kulit K dan kulit L, berarti periodenya periode ke-2. Selanjutnya, misalkan Cl itu 17 nomor atomnya. Kulit pertama maksimumnya 2, kulit kedua maksimumnya 8. Berarti di sini kalau ditotalkan jadi 10. Berarti di sini kurangnya 7. Karena kulit ketiga itu maksimumnya 32, tetapi kalau diisi maksimum 32 itu kelebihan. Jadi maaf salah, untuk kulit ketiga itu maksimumnya 18. Ingat ya, kuncinya kulit pertama itu 2, kulit kedua itu 8, kulit ketiga 18, dan kulit keempat itu 32. Nah, di sini untuk kulit pertama maksimumnya 2, kulit kedua 8, kulit ketiga karena di sini kalau diisi 18 berarti kelebihan. Jadi diisi itu sama dengan 7. Kalau misalkan diisi 8 itu berarti lebih 1. Jadi di sini isi sisanya dari nomor atomnya. Berarti ini untuk elektron valensinya sama dengan 7. Golongannya 7. Periode ke 1, 2, 3. Periode ke-7. Periode ke-3. Jadi kalian nanti bisa dibuktikan dengan melihat sistem periodik. Kalian bisa buktikan untuk unsur Cl itu masuknya golongan keberapa dan periode keberapa. Golongan itu di sini untuk golongan 1A, ini ada H, ada Li, ada Na, ada K, Rb, Cs, Fr, dan seterusnya. Nanti kalian lihat di sistem periodik kalian. Nah, terus untuk contoh yang lebih besar lagi, contohnya misalkan germanium 30.
32. Berarti isi kulit pertama 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 18. Kulit keempat itu maksimumnya 32. Kalau dibaca dari aturan, kulit N maksimum diisi oleh 32. Tetapi bila elektron yang kurang dari 32, maka diisi oleh 18 elektron. Karena di sini kalau misalkan diisi 18 itu kelebihan. Jadi dan bila kurang dari 18 bisa diisi dengan 8. Kalau diisi 8 di sini totalnya jadi berapa? 2 tambah 8 itu 10. 10 tambah 18 itu jadi 28. 28. Nah, 32 dikurangi 28 berarti kurang 4. Nah, berarti di sini tidak bisa diisi 8 tapi harus diisi 4. Nah, berarti di sini totalnya sudah 32. Berarti elektron valensinya itu sama dengan 4. Golongannya sama dengan 4. Periode ke 1, 2, 3, 4. Nah, itu. Untuk elektron valensi itu tidak boleh lebih dari 8. Karena elektron valensi itu sendiri menentukan golongan. Jadi, sedangkan di sini untuk golongannya itu hanya sampai 8 saja. Jadi tidak boleh lebih dari 8. Untuk golongan atau elektron valensi itu tidak boleh ada 9, 10, 11 atau seterusnya. Jadi hanya sampai 8 saja. Itu ya. Nah, ini untuk kelemahan dari konfigurasi elektron berdasarkan kulit itu menentukan golongannya itu tidak bisa menentukan golongan B. Jadi hanya bisa menentukan golongan A saja. Jadi di sini nanti kalau kalian mengisi misalkan untuk golongan, di sini golongannya karena untuk golongan itu angkanya angka Romawi, berarti 4A. Ya, 4A karena untuk kulit itu hanya bisa menentukan golongan A saja. Nah, selanjutnya Ibu kasih 5 soal. Kalian cari, kalian hitung sendiri di rumah. Untuk latihan, biar kalian lebih lancar lagi menghitungnya, kalian coba tentukan elektron valensi golongan dan periode pada unsur BE, nomor atomnya 4. Yang kedua, NE, nomor atomnya 10. Nomor 3, BR, nomor atomnya 35. Yang keempat, SN 50. Dan yang terakhir kalian coba angka yang terbesarnya itu UUO 118. Nah, ini ya untuk latihannya, kalian kerjakan 5 soal ini. Nanti kalian tentukan elektron valensinya berapa, golongannya berapa, dan periode keberapa. Nanti golongannya nanti kalian tulis dengan angka Romawi dan diakhiri dengan
huruf A, karena untuk konfigurasi elektron berdasarkan kulit itu hanya bisa menentukan golongan A saja. Nah, untuk konfigurasi elektron berdasarkan subkulit nanti Ibu jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Itu beda lagi caranya. Jadi tidak menggunakan cara yang kulit, tidak menggunakan cara yang rumus KLMN atau 281832. Nah, itu ya. Cukup sekian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan materinya dapat dipahami dan dimengerti oleh kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.